المسجد ومن عبد فيه سابقا ولاحقا أن الله يتوشى بالرحمة والمغفرة وأن الله يقبل على لا إله إلا الله ويميتون عليها ويحققون بحقائقها وعلانية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ونستحضر جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأدوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نواه السلف الصالح من نية صالحة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di malam yang ke-7 di hari yang ke-6 dari bulan Sya'ban. Tentunya kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala permohonan yang langsung diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama barakna fi Rajab fabarik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sebagaimana Engkau berkahi kami di bulan Rajab kemarin, maka berkahilah kami di dalam bulan Sya'ban dan sampaikan kami bisa masuk pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini umur kita senantiasa diberkahi oleh Allah, rizki kita rizki yang barokah, anak-anak kita semua berkah,
Dan mudah-mudahan sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, utamanya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dibarengi dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita semuanya disampaikan oleh Allah bisa masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, istiqomah kita ibadah, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia kelak di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ulama abad ini, ulama ahlu sunnah, imam ahlu sunnah abad ini, Sayyidul Walid Al-Habibul Imam Abu Ya Muhammad Adawi Al-Maliki, mengarang kitab yang berjudul Mada fi Sya'ban, apa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban. Kemudian disambung pula oleh Syekh Abdul Hafid Malik Abdul Haq Al-Makki, seorang muhaddis juga, mengarang kitab Fadail Lailatan Nisfi min Sya'ban, keutamaan malam nisfu Sya'ban, yang kebetulan insya Allah akan jatuh pada malam Ahad yang akan datang. Di dalam kitab Mada fi Sya'ban, beliau mengarang kitab ini menerangkan tentang beberapa kejadian-kejadian yang ada di dalam bulan Sya'ban. Yang pertama adalah bahwa di bulan Sya'ban ini adalah terjadi tahwilul kiblah. Terjadi tahwilul kiblah ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, maka kemudian beliau diperintahkan oleh Allah untuk sholat dan menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Haram. Kira-kira selama 17 bulan beliau sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, akan tetapi hati beliau tetap senang dan berharap, menginginkan agar Allah perintahkan beliau menghadap ke Masjidil Haram, karena itu kiblat yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di saat beliau berada di Makkah, beliau menghadap sholatnya ke Masjidil Haram. Begitu pindah ke hijrah ke Madinah, Allah perintahkan menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi setiap malam Rasulullah SAW melihat ke atas langit, mengangkat kedua kepalanya, mengangkat kedua matanya ke atas langit, mengangkat kepalanya ke atas langit. Maka kemudian tepat di bulan Sya'ban inilah kemudian turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini terjadi pada bulan Sya'ban. Maka pada saat itu langsung beliau mengarahkan kiblatnya menuju ke Masjidil Haram. Nah, di Madinah ada satu masjid. Ketika sudah turun ayat ini, masih melakukan sholat dan menghadap ke Masjidil Aqsa. Maka orang yang mengikuti sholat Kanjeng Nabi, ada riwayat sahabat Mu'adz bin Jabal waktu itu sudah menghadap ke Masjidil Haram. Maka kemudian beliau pulang dan didapati orang-orang masih menghadap ke Masjidil Aqsa dalam keadaan rukuk. Kemudian sahabat Mu'adz teriak-teriak, demi Allah, aku baru melakukan sholat bersama Rasulullah SAW, dan beliau serta para sahabat yang lain sudah mengarahkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Maka kemudian ketika mereka rukuk langsung mundur semua menghadap ke Masjidil Haram, dan masjid itu sampai saat ini terkenal dengan Masjid Qiblatain. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke Masjid Qiblatain yang sudah diundang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ziarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan itu terjadi di bulan Sya'ban.
Kemudian di bulan Sya'ban pula adalah merupakan Raful A'mal, diangkatnya amal-amal ibadah kita selama 1 tahun. Maka ketika suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini hibbi Rasulillah. Jadi kalau Zaid bin Harithah itu hibbu Rasulillah, kalau Usamah itu hibbi, orang yang dicintai dari orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Beliau bertanya, ya Rasulullah, lima araka tasumu min syahrin min asyhur ma tasumu min Sya'ban. Kenapa? Ya, atau lam araka, aku tidak melihat engkau melakukan puasa sebagaimana engkau melakukan puasa di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu adalah bulan yang banyak dilengahkan oleh kebanyakan manusia antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan ini adalah bulan yang dilaporkan, ya, buku catatan amalan-amalan kita selama 1 tahun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Abu Ya'al Maliki mengatakan, Raf'ul A'mal itu ada Raf'ul A'mal yaumiyyan. Setiap hari buku laporan kita dicatat, laporan kita ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam dan pagi hari. Ada usbu'i, ada setiap seminggu sekali, yaitu pada hari Kamis. Buku kita dilaporkan, catatan amalan kita dilaporkan kepada Allah. Makanya Rasulullah senang sekali di hari Kamis itu melakukan puasa. Ya, bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud itu senang sekali kalau mengumpulkan orang untuk dijak taklim itu hari Kamis. Ya, karena Ibnu Mas'ud yang idunna sakulla yaumil khamis adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud itu memberikan nasihat mau itu hasanah kepada masyarakat, kepada umat waktu itu adalah di setiap hari Kamis. Ya, guru mulia kita Habib Ali pertama kali mengadakan kemisan. Ya, kami tiru juga di Bubuk Laka acara kemisan, dan itu yang didasari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kemudian ada Raf'us Sanawi, diangkatnya laporan perbuatan amalan kita selama 1 tahun sekali, dan itu berada di bulan Sya'ban. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku senang ketika aku dilaporkan buku catatan amalanku ini dan aku dalam keadaan melakukan puasa. Makanya Rasulullah SAW seringkali melakukan puasa di bulan Sya'ban, sehingga seakan-akan beliau tidak pernah mokek selama bulan Sya'ban. Ya. Tapi kalau kita kepingin melakukannya, boleh kita ambil Senin Kemis sekalian niat puasa Sya'ban. Terutama nanti di pertengahan bulan Sya'ban, mungkin kita bisa melakukannya tanggal 13, 14, 15. Dulu guru mulia kita Habib Ali rahimahullah wa radhiyallahu wa arda seringkali membawa hadis, idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka buatlah malam hari untuk qiyamul lail. Jadi malam nisfu Sya'bannya persis jatuh pada hari Sabtu malam Ahad. Wa qumu wa sumu naharaha, dan lakukan puasa di siang harinya. Ya, jadi malam hari malam nisfu Sya'ban berarti malam Ahadnya kita lakukan qiyamul lail, dan siang harinya kita lakukan puasa. Nah, karena pas pertengahan, maka lebih baik kita lakukan puasa itu 3 hari. Ya, 13, 14, 15.
Satu hari diberikan pahala al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Sehingga kalau kita puasa 13, 14, 15, kita dapat pahala seperti puasa selama 1 bulan. Bulan Sya'ban. Ya, jadi kalau misalnya nggak ngambil semuanya, cuma ngambil 13, 14, 15. Persis ayyamul bid dan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bertepatan Sabtu yang akan datang, kita masuk pada malam nisfu Sya'ban. Nah, di sini kita akan langsung merapat ke Masjid Al-Huda. Jadi kita sholat maghrib di sini, dan dijamin ya. Kita sholat maghrib di Masjid Al-Huda, kemudian langsung sholat maghrib berjamaah. Yang mau buka dulu. Mungkin komatnya agak muncul sedikit karena kita berbuka tanggal 14-nya hari Sabtu, ya. Kita awali puasanya hari Jumat, Sabtu, Ahad, ya. Ojo Minggu, bal-balan Minggu kalau ya. Puasa Ahad, ya. Jumat, Sabtu, Ahad. Kita puasa 3 hari, ya. Nah, nanti habis sholat maghrib kita langsung melakukan gerakan baca Yasin 3 kali. Baca Yasin 3 kali. Nanti baca Yasin niat yang pertama supaya diberikan panjang umur fi taatillah wa taati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, barokah umur fi taatillah wa taati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca doa nisfu Sya'ban. Dan lanjut lagi baca Yasin yang kedua, niat supaya diberikan rezeki yang luas, halal, barokah. Ya, sing penting barokah walaupun banyak tidak apa-apa. Ya, sing penting barokah walaupun banyak tidak apa-apa. Sing penting barokahnya. Ya, walaupun banyak. Dulu ketika kita ngaji sama Habib ditanya, ayo pilih sing endi? Titik barokah, akeh kebarokah. Jamaah waktu itu pilih akeh barokah. Kata beliau, yang ini tidak wong sing seneng ngaji. Ya, gak ditakokno dipilih malah. Ya, mudah-mudahan rezeki kita luas dan barokah, mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia sebelum nanti bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian baca Yasin yang ketiga. Dalam rangka apa? Untuk supaya memohon kepada Allah apabila sudah waktunya diambil oleh Allah, Allah mudah-mudahan mengundang kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa kok harus niatnya yang terakhir itu husnul khotimah? Kenapa yang kedua niatnya itu adalah supaya tausiatul arzak? Karena di malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala gerojokkan rezekinya. Makanya salaf kita ya, kalau dicari di hadis tidak ada hadisnya, tapi apa nggak jelek? Nggak, kan bagus orang baca Yasin kok. Ya, mana lebih baik malam nisfu Sya'ban ya baca Yasin lebih pandai kan? Ya jauh lebih baik baca Yasin, ya kan gitu. Makanya ketika kita minta, kenapa ulama-ulama kita memberikan bimbingan kepada kita baca Yasin sekaligus baca doa nisfu Sya'ban, dan doanya supaya diberikan rizki yang luas, karena malam itu Allah Ta'ala gerojokkan rizkinya. Ala hal min mustarzikin fa'arzuqah. Apakah ada di antara hambaku saat ini yang minta rezeki, maka aku gerojok rezekinya. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan rezeki kita digerojok oleh Allah Subhanahu wa taala, isian wa maknawiyan, rezeki yang isi dan rezeki yang maknawi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kenapa kok doa yang ketiga itu supaya diberikan apa? Diberikan husnul khotimah. Ya, karena di nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala malam hari itu adalah menyerahkan siapa-siapa orang-orang yang akan meninggal dunia di tahun yang akan datang. Takdirul a'mar, penentuan umur seseorang. Ya, ditentukan. Nah, di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan umur kita, kita minta kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tentunya setelah yang pertama ba'da tulil
umur fi ta'atillah wa ta'ati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan husnul khatimah setelah diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah dan taat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini innallaha, Rasulullah bersabda, innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsin mayyitatan tilkas sana. Sesungguhnya Allah menuliskan fihi di dalam malam nisfu Sya'ban atau di bulan Sya'ban ini, siapa saja di antara orang-orang yang akan meninggal dunia di tahun ini, diberikan kepada malaikat Israil itu, malaikat Israil ya, nama-nama orang-orang yang akan meninggal dunia. Wa uhibbu ayyatiyani ajali wa ana sha'im, maka aku senang ketika aku kepingin ketika dituliskan namaku itu dan aku dalam keadaan puasa. Inilah kenapa ulama-ulama kita kenapa ulama-ulama kita menganjurkan untuk membaca Yasin, dan niat yang terakhir itu adalah supaya diberikan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah ba'da tulil umur fi ta'atillah wa ta'ati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita akan bergerak dari Masjid Al-Huda ini ya. Jadi yang biasanya ke Jamek bisa langsung merapat ke Al-Huda ya, karena saya tidak di Jamek, langsung di Al-Huda. Nah, maka setelah kita melakukan baca Yasin 3 kali, kita akan ziarah kubro seperti tahun yang lalu. Jadi kita akan melakukan ziarah ke makam aulia masyayikh yang ada di makam Kasim. Ada kubah Habib Abdul Qadir, Habib Abdullah bin Faqih, ada kubah guru kita Habib Ali, Habib Ahmad, dan orang-orang mulia kita di sekitar situ ya, orang tua kita ya, sekaligus kita kholi orang tua kita bareng-bareng ya. Kita kholi orang tua kita yang kebetulan berada di makam Kasim ya, yang ada di makam Kasim. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Di dalam kitab Fadail Lailatul Nisfi min Sya'ban halaman 14 disebutkan wa dzakarul hafidz as-Suyuti fi Durril Manthur. Tadi bukan karena asal-asalan ya, gak kolani ono bukan karangan ono hadis ya, dari karangan ini kan hadis ya, tapi ziarah kubronya ini ada hadisnya ya. Tapi misalnya jalan sendiri-sendiri sambil jalan bersama-sama, kemudian kita baca sholawat, kita baca burda maula ya sholli wa sallim daiman abad, kan kelihatan apa syiar Islam ya. Ini syiar wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah ya, bareng-bareng jalan ya, baju putih masya Allah sambil baca burda bareng-bareng ya, tambah syiar mana nyumet oncor misalnya ya, pokoknya mercon ya, mercon tak katur ya. Kemarin ada yang musul bagaimana saya mau nyembunyikan kembang kaki habis mercon bisa, wah nggak masuk ini, gua malah ruwet nih ya. Oh gak pakai mercon aja rotok ruwet, apalagi pakai mercon, jadi nggak diterima usulan itu ya. Kemudian baca burda bareng-bareng, kan kelihatan syiarnya ya, syiar Islam kelihatan ya, syiar Islam kelihatan. Nggak usah protes ya, orang dengan melakukan dia protes, kok muncul selawat protes, nggak usah protes ya, karena ini ada dasarnya. Ketika kita ziarah kubro disebutkan wa dzakarul Imam Al-Hafidz As-Suyuti fi Durril Manthur, dan menyebutkan Imam As-Suyuti Al-Hafidz, dikatakan hafidz itu kalau sudah hafal 100.000 hadis sanad dan matanya, itu Imam Suyuti. Durrul Manthur, di dalam kitabnya Durrul Mansur. Durrul Mansur itu tafsir bil Manthur, tafsir Quran ditafsiri Quran atau Quran ditafsiri hadis, itu tafsir yang tertinggi. Kemudian di situ dikatakan wa akhrajal Baihaqi, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi wa dha'afahu, walaupun hadisnya dhaif. Tapi kita tidak berbicara halal dan
haram. Yang kita bicarakan ini fadhailul amal, keutamaan melakukan amal ibadah, dan ini boleh menurut kaidah ulama-ulama ahli hadis, boleh ya membicarakan tentang fadhailul amal, keutamaan amal ibadah berdasarkan hadis yang dhaif. Tidak apa-apa, ini menurut kaidah ulama ahli hadis ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke rumahku malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farafa'a anhu thawbaihi, maka kemudian baju beliau dilepas ya. Tsumma lam yastaqimma an qama falabisahuma, kemudian setelah melepas tidak lama dipakai lagi bajunya, dua baju ya, mungkin dua baju itu adalah baju dan jubahnya. Oke, fa akhadhani ghiratun syadidah, maka aku muncul kecemburuan yang berat, kecemburuan yang besar. Dhanantu annahu yaqti ba'da suwaihibati, saya mengira Kanjeng Nabi itu mendatangi istri yang lain ya, yang didatangi istri yang lain, karena baru dilepas kok dipakai lagi terus keluar. Wah, ini nanti nah, sudah biasa ya wanita. Nah, saya kira Rasulullah waktu itu mendatangi istrinya yang lain. Fa kharajtu atba'uhu atau attabi'uhu, maka aku ikut keluar dan aku ikuti Kanjeng Nabi. Fa adraktuhu bil baqi, ternyata malam itu Rasulullah aku dapati berada di makam Baqi ya, di makam Baqi al-Gharqad. Nah, di sini berarti orang itu sunnah untuk apa? Ziarah kubur. Rasulullah sendiri yang ajari kita untuk ziarah ke makam Baqi ya, ziarah ke makam Baqi. Kemudian yastaghfiru lil mu'minin wal mu'minat wasyuhada, Rasulullah memintakan ampun kepada orang-orang mukmin laki-laki, perempuan, dan orang-orang yang mati syahid. Pertanyaannya, ketika Ahlul Baqi yang di dalamnya tidak kurang dari 10.000 sahabat syuhada, orang yang ketemu Kanjeng Nabi, orang yang dijamin surganya oleh Allah, karena Rasulullah bersabda, lan tamassan nar man ra'a wajhi, tidak akan tersentuh api neraka orang yang pernah melihat wajahku. Itu saja di malam nisfu Sya'ban didoakan oleh Kanjeng Nabi, apalagi kuburan kasih. Paham ya? Apalagi kuburan kasih. Lepas dari mana kalau mereka para aulia, para guru-guru kita doakan mereka yang lain, tapi kita juga ngalah barokah dari mereka orang-orang yang mulia-mulia ini. Ya. Sekaligus kita ambil satu pelajaran bahwa ziarah kubur itu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tudzakirukumul akhirah, sehingga akan mengingatkan kalian dengan kehidupan alam akhirat. Yastaghfiru qultu bi abi anta wa ummi anta fi hajati rabbik wa ana fi hajati dunya, kata Siti Aisyah, demi Allah engkau wahai Kanjeng Nabi di dalam urusan Tuhanmu, artinya urusan akhirat, sedangkan aku cemburu, aku ikuti dirimu, aku di dalam urusan dunia, urusan rumah tangga ya, paham ya? Kalau Kanjeng Nabi kan tidak keluarnya untuk urusan apa? Urusan akhirat. Inilah yang mendasari kita di malam nisfu Sya'ban kita diadakan ziarah kubur ini nanti. Ya, ini hadisnya. Jadi panjenengan kalau ditanya ada hadisnya, dicontoh sendiri langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fansolaftu, begitu aku melihat Kanjeng Nabi ada di makam Baqi, maka aku langsung kembali ke rumah. Fadakhaltu fi hujrati waliya nafsun alim, aku masuk ke kamarku dan aku punya jiwa yang tinggi sekali. Walaikon Nabi SAW, maka aku dapati ditutupi pula oleh Rasulullah SAW, tentunya setelah ziarah, maha dan nafas ya Aisyah,
ini nafas model apa wahai Aisyah? Fakultu bi abi anta wa ummi ataitani fawadatu anka thawbaika thumma lam tastatim ma an kunta falabistahuma fa akhadhatni ghiratun shadidatun dhanantu annaka ta'ti ba'da suwaihibati hatta ra'aituka bil baqi tasma'u ma tasma'. Apa Aisyah? Kok mengikuti saya? Ya Rasulullah, ketika engkau masuk ke rumahku, engkau lepaskan bajumu, kemudian belum lama engkau pakai lagi, dan kemudian engkau keluar, maka ada kecemburuan yang tinggi pada dirimu, wahai kanjeng Nabi, karena aku khawatir engkau masuk di rumah istrimu yang lain. Ternyata apa yang terjadi? Begitu aku ikuti, engkau masuk di bagian dan engkau melakukan apa yang engkau lakukan di makam bagi itu. Ya Aisyah, kata Rasulullah, qala ya Aisyah, wahai Aisyah, aku tidak khawfina ayyahifallah alaika wa rasuluh. Apakah kau khawatir kau ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya? Tak mungkin. Ya, tak usah, tak mungkin, jangan khawatir. Bal atani Jibril alaihi salam. Akan tetapi saat aku masuk ke rumahmu, datanglah malaikat Jibril sambil mengatakan, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Malam hari ini adalah malam nisfu Sya'ban. Walillahi fihi mutaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri ghanami kalbin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunannya di malam ini, malam nisfu Sya'ban ini, sebanyak bulu kambingnya Bani Kalb. Di Madinah itu ada satu kafilah itu namanya Bani Kalb. Dan masing-masing rumah itu punya kambing, dan kambingnya itu bukan puluhan ratusan, masing-masing rumah. Sehingga dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, kalau Kanjeng Nabi memberikan perumpamaan sesuatu yang banyak, mesti pakai bahasa syu'uri ghanami kalbin, bukan kambingnya, tapi bulu kambingnya Bani Kalb. Ya, kalau kambingnya saja tidak bisa dihitung, apalagi bulunya. Nah, kita hitung dasi wedus saja tidak bisa, berapa bulunya? Tidak hitung satu. Nah, kalau banyak sawah berapa? Mudah-mudahan kita mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadurullah fiha illa musyrik. Allah tidak akan mengampuni. La yadurullah, Allah tidak melihat. Artinya melihat di sini apa? Nazar rahmatin. Allah tidak melihat dengan pandangan kasih sayang, tidak akan diampuni oleh Allah. Siapa? Mereka orang-orang yang musyrik. Wala ila musyahid, dan orang yang satru dengan saudaranya, gak nyopo. Wala ila qati rahimin, dan orang-orang yang memutuskan silaturahim, qatir rahim. Wala ila musbirin, dan Allah tidak memberikan pengampunan kepada orang yang mengelemberehkan. Tahu mengelemberehkan? Ngelemberehno itu loh, sarung ya, dikelemberehno atau celananya. Apa dikelemberehno itu bahasa Indonesia? Dilebihkan. Ini kalau ngomong Indonesia ya, jadi pokoknya ngelembereh itu aja sudah ya. Ke bawah sampai melebihi mata kaki, jangan. Ya, jadi harus di atas mata kaki. Ya minimal ya sampai mata kaki. Kalau bisa di atas sedikit lah mata kaki. Ya. Tapi syaratnya apa? Kalau orang yang ngelemberehno itu dasarnya karena sombong, ya karena sombong. Wala ila aqil liwalidayhi. Ada pertanyaan. Nah kalau nggak sombong bagaimana? Abu Yamaniki menjawab, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum berarti dia sama dengan dia. Dikhawatirkan kita itu tasyabbuh, menyerupai orang yang sombong. Jadi lebih baik tidak usah diangkat. Kemudian wala ila aqil liwalidayhi, dan tidak pula pengampunan diberikan kepada orang yang uququl walidain, ya berani tidak perhatian sama orang tua. Kemudian, nah, ketika kita ziarah kubur orang tua kita meninggal dunia, ini kan kita birrul walidain ini. Kata Habib Salim Asy-Syadzili bin Abdullah rahimahullah, itu beliau mengatakan kalau kita ziarah kubur, doakan orang tua di kubur, itu namanya kita birrul walidain
ba'dal wafat. Birrul walidain setelah orang tua kita meninggal dunia. Dari birrul walidain itu tidak dibatasi orang tua kita masih hidup ya. Jadi kalau kita ziarah kubur lusa ini, ya berarti kita ini dalam rangka apa? Birrul walidain. Ya. Kemudian wala ila mudmini khamrin, dan juga tidak kepada orang yang terus-terusan teler, ya mabuk. Ini tidak akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalat, kemudian Siti Aisyah mengatakan summa wada'a anhu thawbai, kemudian melepaskan pakaiannya lagi. Maka di saat melepaskan pakaiannya, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya Aisyah, wahai Aisyah, ini malam isu sahabat ya, selesai dari dari makamnya, ada dari berqiyami hadhihi laila. Wahai Aisyah, apakah engkau izinkan aku untuk melakukan qiyamul lail, melakukan sholat malam? Masya Allah. Coba kita lihat akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau sholat tahajud pagi luar biasa Nabi. Ya mau sholat tahajud ini loh akhlak Kanjeng Nabi sama istrinya. Ini membantah, ya, membantah tuduhan bahwa Rasulullah itu tidak senang sama Siti Aisyah, tidak hormat sama Siti Aisyah. Lo mau sholat tahajud Rasulullah pamitan dulu, dibantah, tidak senang. Nah, keliru. Coba lihat ini, ya, coba lihat bagaimana Rasulullah memuliakan Sayyidatuna Aisyah, istri beliau. Mau sholat tahajud pamitan, ya Aisyah, ada dari fil qiyami hadhihi lailah. Apakah engkau izinkan aku untuk melakukan qiyamul lail? Masya Allah. Coba ya, tiru ya akhlak Kanjeng Nabi ya. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang tahajud, ya itu tak pamitan. Oh ya soalnya tahajud itu apa? Nah kata pamitan, kamu gak tahu tahajud. Ya, Aisyah tahajud dipamiti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya Aisyah, atadzani nabi fil qiyami hadhihi lailah. Masya Allah, luar biasa indahnya rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Fakultu, maka aku mengatakan, na'am bi abi wa ummi, ya dengan ayah dan ibuku. Faqama fasajada lailan tawilan, maka beliau berdiri dan sholat. Kemudian waktu sujud lama sekali sujudnya. Sajada lailan tawilan hatta dhanantu annahu qad qubi. Saking lamanya Siti Aisyah ini melihat Rasulullah sujud terlalu lama sampai saya kira ini Kanjeng Nabi sudah diambil oleh Allah, sudah meninggal saking lamanya waktu sujud. Ya. Fataharraka wa sami'tuhu hatta dhanantu annahu qad qubi. Faqultu altamisuhu wa wada'tu yadi ala badini qadamai. Maka kemudian pada waktu itu aku lihat Kanjeng Nabi kok masih lama, maka aku gerak-gerakkan kakinya. Ya, ada yang tanya, waktu itu Rasulullah digerak-gerakkan kakinya, kok gak batal sholatnya? Ya, kok gak batal sholatnya? Jawabannya para ulama kembali bertanya, ulama Ahlussunnah ya, waktu gerakan kakinya itu pakai kaos tangan, pakai apa? Ada lapis yang melapisi, jadi nggak langsung apa ada yang melapisi, paham ya? Langsung atau ada yang melapisi di gerak-gerakannya itu, ya. Mungkin ada yang melapisi, mungkin langsung. Nah, karena mungkin kaidah usul fikih mengatakan idza tatarraqal ihtimal saqata bihil istidlal. Kalau kemungkinan itu yang dibuat dalil, maka hadis bahwa menyentuh orang laki-laki tanpa haid pembatas atau ada pembatasnya karena
karena ini menjadi kemungkinan hadis ini tidak boleh dibuat dalil. Oh iya, saqata bihil istidlal. Kenapa? Karena ada kemungkinan, kecuali jelas-jelas tidak ada kemungkinan. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya, fataharraka, Rasulullah menggerakkan kakinya. Oh, berarti kanjeng Nabi belum meninggal. Fasaitu yaqulu fi sujudi, maka aku dengar Rasulullah berdoa dalam sujudnya, a'udzu bi'afika an uqubati, aku mohon perlindungan dengan kemaafanmu, lindungi aku dari azabmu. Coba Rasulullah tidak mungkin diadab kan, tapi ngajari kita supaya kita minta perlindungan kepada Allah agar tidak diadab. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu biridhaka min sakhatika, dan aku mohon perlindungan kepada Engkau dengan ridhamu dari kemurkaanmu. Wa a'udzu bika minka jalla wajhuka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Aku tidak bisa memujimu ya Allah sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Falamma asbaha dzakartuhunna lahu, maka ketika waktu pagi aku ingatkan itu, ya Aisyah, ta'allamtihinna, belajarlah doa itu. Fakultu na'am. Tu'allimihinna, ta'allamihinna, wa'allimihinna, belajarlah doa itu dan juga ajarkanlah. Fa'inna Jibril alaihi salam allamanihinna wa amarni an uraddidahunna fis sujud. Sejauh malaikat Jibril alaihi salam itu mengajari aku dan supaya aku baca ketika waktu sujud. Walhasil, kesimpulannya bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tawaran-tawarannya di saat doa mustajab. Khamsul layalin la turaddu fihi ad-da'wah, 5 malam yang doa tidak ditolak oleh Allah. Kemarin kita sudah ngaji awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Kemudian apa? Malam nisfu Sya'ban. Ya, kebetulan nanti kita jatuh pada malam Ahad. Oke. Nah, kemudian apakah ada di antara hambaku yang minta ampun, aku ampuni? Apakah ada di antara hambaku yang minta rezeki, aku keroncong rezekinya? Apakah ada di antara hambaku yang minta-minta, aku kabulkan permintaannya? Mudah-mudahan doa-doa yang dimunajatkan oleh kanjeng Nabi, tawaran-tawaran yang diberikan oleh Allah, diberikan semuanya kepada kita, dan Allah berikan kemudahan kita untuk melakukan qiyam di malam nisfu Sya'ban. Untuk Jumat yang akan datang kita akan ngaji dulu, libur ya, karena Jumat ada tugas di luar kota. Ya, ada jadwal khutbah di Ampel dan nyambung malamnya harus isi acara malam nisfu Sya'ban di Rungkut, ya, di Masjid Rungkut. Maka ngaji digantikan malam Ahadnya. Malam Ahad kita kumpul, awali sholat maghrib berjamaah, kemudian kita nyambung untuk baca Yasin 3 kali, dan kemudian nyambung dengan ziarah kubro. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, diberikan berkah umur, barokah rezeki, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna fatub alaina tawba taghsil kulli hawba wastur lana al-awrati wa amir rohati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma
آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا بانتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوره صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه عدد تخصيص والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستعجلات اجعلنا تفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستعجلات اجعله تفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستعجلات اجعله تفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا مع أهل الكبر وذكر رب فقهنا وفقه لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وآخلا ذكيما علما نرضى بخير مقضى لا شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقعنا بالرضا منك عيون وقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا الرسل الممنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغزى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع بالرضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.